Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, luar biasa hari-hari ini pertobatan yang terus terjadi di mana-mana ya. Saya melihat cuplikan video daripada Pastor Andi Simon yang membaptis beberapa orang ya. Orang datang kepada Yesus bertobat, saudaraku. Inilah yang Tuhan inginkan di akhir zaman. Walaupun ada banyak pencekalan di mana-mana, tetapi saya percaya kuasa Yesus tidak akan pernah berubah. Ya, mari saudara datang kepada Tuhan, bertobatlah. Bertobat itu bukan hanya sekedar berpindah, tetapi menyadari apa yang kita lakukan selama ini. Itu adalah satu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kita berubah ya. Bertobat artinya saudara metanoia, bahasa Yunaninya metanoia, artinya perubahan pikiran. Bukan hanya perubahan pikiran, tetapi perubahan karakter. Tidak hanya sekedar berpindah, tetapi yang tadinya melakukan hal-hal yang tidak baik ya, kemudian bertobat melakukan hal yang terpuji, saudaraku. Di dalam Alkitab, seorang yang bertobat datang kepada Tuhan Yesus, pemungut cukai, yaitu Matius, saudara, seorang Lewi. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Seorang pemungut cukai, saudaraku, yang dianggap oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi seorang berdosa, dipanggil oleh Tuhan Yesus kemudian bertobat. Kenapa pada zaman itu, saudara, pemungut cukai begitu tidak disukai oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena pada zaman itu pemungut cukai memungut pajak untuk orang-orang Yahudi, kemudian di-store kepada orang-orang Romawi. Itu sebabnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi begitu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh para pemungut cukai pada zaman itu, saudara. Lalu mereka menganggap, oh ini orang-orang yang berdosa. Mereka menghakimi, saudara. Tetapi dari kisah ini kita tahu bahwa seorang Matius mengikut Yesus. Walaupun tidak diceritakan secara detailnya, tetapi yang menulis kitab Matius ini adalah Matius sendiri, saudara. Dia adalah murid Tuhan Yesus, mengikut Yesus dan terus memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Dia diubahkan hatinya. Nah, saudara, Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar. Apapun kondisi saat ini, saudara yang menyaksikan tayangan video ini, apapun kondisi saudara, dalam keadaan yang terpuruk, saudara merasa bahwa hidup saudara tidak layak datang kepada Tuhan. Saya ingin berkata kepada saudara bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia selalu menerima dan menanti hidup saudara dengan sabar untuk datang menyerahkan hidupmu kepada Dia. Biarlah saudara menyadari, jangan menunda-nunda waktu. Kalau firman ini datang kepada saudara, buka hatimu dan serahkan hidupmu. Cari Dia sungguh-sungguh, sehingga Dia akan memulihkan hidupmu, saudaraku. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana semakin sulit. Ada banyak goncangan di mana-mana. Bagaimana orang menggoncangkan iman kita. Dan mungkin juga sebagian saudara-saudaraku mulai terombang-ambing. Tapi ingat, saudaraku, ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan yang benar, haus dan lapar akan Tuhan yang benar, Dia akan menemukan hidup saudara. Dan Dia akan membuat dirinya
menemukan saudara. Pesan saya hari ini, mari saudaraku, seperti Matius yang datang kepada Tuhan Yesus, kemudian mengikut Yesus. Kita tidak perlu meninggalkan mungkin pekerjaan kita, saudaraku, tetapi hati kita serahkan kepada Tuhan. Kita mulai menyadari dan bertobat apa yang kita lakukan selama ini, siapapun saudara, khususnya saudara seiman. Kita lihat kasus hari-hari ini ya, seorang yang berkaitan dengan pajak juga. Mungkin saudara berpikir bahwa saya salah satunya juga melakukan hal yang sama. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, jangan pernah merasa tertuduh, sebab Tuhan selalu terbuka untuk menanti hidup saudara lalu berubah dan bertobat. Datanglah kepada Dia, Dia akan menerima hidup saudara. Biar firman Tuhan ini menjamah saudara, menguatkan kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Tuhan penuh kasih, sanggup menolong hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, diberkati umatmu yang menyaksikan tayangan ini. Siapapun yang melihat ini, biar Tuhan jamah, Tuhan ubahkan hidupnya. Sungguh-sungguh menyadari apa yang dilakukan selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bawa hidup mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengampuni pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.